Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Film. Di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Predestination. Film ini merupakan fiksi ilmiah. Film ini menceritakan agen rahasia yang melakukan time travel untuk mencegah sebuah kejahatan. Artinya, pekerjaan si agen adalah pergi ke masa lalu untuk mencegah sebuah kejahatan di masa lalu itu agar tidak terjadi di masa depan. Film ini memaksa otak kita untuk mencerna kejadian itu. Tapi kalian tidak perlu mencerna itu semua, karena ini semua mengandung paradoks. Dan di akhir film kita akan dikejutkan dengan ending yang sangat-sangat tidak terduga dan tidak tertebak oleh siapapun. Mimin akan memberikan penjelasan sedetail mungkin, dan semoga kalian paham dengan penjelasan Mimin. Video ini akan menjadi 2 bagian karena akan sangat panjang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang merupakan agen rahasia. Dia sering melakukan perjalanan waktu karena pekerjaannya memang seperti itu. Di sana terlihat dia sedang membawa sebuah tas yang mirip dengan tas biola. Akan tetapi itu bukan tas biola, melainkan alat time travel. Kita sebut saja tas itu sebagai tas waktu. Fungsi dari tas waktu itu adalah membawa kita ke waktu yang ditentukan, seperti jam, tanggal, bulan, dan tahun. Agen rahasia itu kemudian pergi ke ruang bawah tanah untuk menjalankan misinya, yaitu menjinakkan sebuah bom yang akan segera meledak. Akan tetapi saat di sana, dia bertemu dengan orang yang membawa bom itu, dan terjadilah pertarungan sengit. Saat sedang bertarung, tiba-tiba bom itu kehabisan waktu dan akhirnya meledak. Ledakan bom yang terjadi itu pun mengenai si agen rahasia dan membakar seluruh tubuhnya. Saat sedang sekarat, dia mencoba menjangkau tas waktunya itu, tapi apa daya, ia tidak bisa menjangkaunya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang misterius yang datang membantunya untuk mendapatkan tas itu. Dengan sangat panik, si agen rahasia itu pun memilih waktu dan tujuannya dan bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, si agen rahasia ini sudah berada di markasnya untuk mendapatkan perawatan medis. Markasnya ini bernama Biro Temporal. Jadi, si agen rahasia di Biro Temporal ini bertugas untuk mencegah kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi, yaitu dengan menggunakan time travel seperti yang sudah kita lihat barusan. Akan tetapi si agen rahasia merasa menyesal karena sudah gagal menjinakkan bom tadi. Si agen rahasia juga melihat berita di koran yang memberitakan tentang bom yang gagal dia jinakkan. Di sana kita juga akan mengetahui bahwa nama pelakunya adalah Fiesel. Nah, si Fiesel ini juga tadi bertarung dengan si agen itu. Jadi kejadian tadi adalah masa lalu dan ini adalah masa sekarang. Prinsipnya seperti itu ya, jadi tolong diingat-ingat. Fiesel ini memang seorang buronan yang sangat sulit untuk ditangkap. Akibat dari luka bakar itu, si agen rahasia dengan terpaksa melakukan transplantasi wajah. Dan saking parahnya luka bakar yang dialaminya itu sampai-sampai merusak pita suaranya. Beberapa waktu setelah transplantasi dan perawatan di rumah sakit, kini si agen rahasia sudah memiliki wajah baru. Dia pun mulai beraktivitas seperti biasa. Kemudian si agen rahasia pun berencana untuk melakukan tugas terakhirnya, yaitu menangkap Fiesel dengan pergi ke masa lalu yang agak jauh lagi. Dia juga membuat catatan audio yang berisi tentang misi yang sudah dia lalui dan yang akan dia kerjakan. Lalu si agen rahasia mulai menjalankan misinya dengan menyamar sebagai seorang bartender, yang dimana dia akan melakukan time travel ke tanggal 6 November 1970, atau lebih tepatnya di bar Bob's Place. Dan di sana dia bertemu dengan seorang pria yang bernama John. Nah, John ini siapa? Nanti juga akan terjawab. Saat itu John terlihat sedang galau sendirian. Kemudian John memesan minuman kepada agen rahasia itu. Tapi di sini kita panggil bartender saja ya. Sambil minum, John menceritakan bahwa dia sedang menuliskan sebuah kisah nyata yang berjudul The Unmarried Mother, atau dalam bahasa Indonesianya, ibu yang tidak menikah. Awalnya John berniat menceritakan kepada si bartender itu, tapi dengan syarat
si bartender harus membayar si John jika ceritanya menarik. Yang dimana jika ceritanya menarik, si bartender itu harus memberikan minuman gratis kepada si John. Mereka pun akhirnya sepakat dan John pun menceritakannya. Dengar baik-baik dan ingat kisah John ini. John kemudian menceritakan kisahnya yang mengawali hidupnya pada tanggal 13 September 1945, di mana pada saat itu John masih bayi. Di sana dia dibawa oleh seseorang ke panti asuhan, yang kemudian dirawat di panti asuhan itu. Perawat di panti asuhan itu kemudian memberinya nama Jane. Dulunya, John adalah seorang perempuan. Kisahnya ini mirip seperti Aprilia Manganang yang barusan terjadi pada tahun ini. Si Jane ini tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, dan hal yang paling dia sukai adalah hal-hal yang berbaur astronomi. Suatu hari Jane merasa iri kepada anak lain yang punya orang tua, sedangkan dirinya yang tidak memiliki orang tua. Karena melamun tanpa sadar, dia hampir tertabrak oleh mobil. Dan bukannya menghindar, Jane malah emosi dan memukul lampu mobil itu hingga pecah. Dan saat itulah Jane mulai terlihat aneh, yang dimana anak gadis lain biasanya akan berteriak ketika hendak ditabrak. Akan tetapi tidak dengan Jane, dia malah memukul mobil itu. Singkat cerita, Jane tumbuh menjadi seorang remaja yang cerdas. Di suatu malam, dia mendengar suara jeritan kenikmatan dari salah satu perawat di sana. Dan karena penasaran, Jane pun mencari sumber suara tersebut. Dan di sana ternyata Jane melihat perawat di panti asuhan sedang bercocok tanam dengan seorang pria di ruang kerjanya. Tapi Jane saat itu malah tidak merasa apa-apa. Dan disinilah dia mulai menyadari ada sesuatu yang aneh pada dirinya. Beberapa hari kemudian Jane terlihat dibully oleh anak-anak panti asuhan lainnya. Karena sudah mulai jengkel, dia pun akhirnya memukul anak perempuan itu. Dan tidak hanya itu saja, Jane juga ternyata bisa mengalahkan anak laki-laki yang ada di sana. Singkat cerita, setelah dia dewasa, dia bertemu dengan Robertson. Kemudian, Robertson menawarkan kepadanya untuk masuk di Space Corp, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang ruang angkasa. Jane kemudian menyetujuinya dan mencoba untuk mengikuti tahapan-tahapan tes yang ada di sana. Saat Jane melakukan tes virtual reality, beberapa hal aneh terjadi, yang dimana dia satu-satunya peserta yang tertawa saat menjalani tes tersebut. Padahal peserta lain merasa pusing, bahkan ada salah satu peserta yang muntah-muntah akibat tes tersebut. Kemudian tes selanjutnya yaitu tes fisik. Saat peserta lain hanya melakukan treadmill selama 30 detik, Jane malah bisa melakukannya selama 2 menit tanpa henti. Dan tidak hanya itu saja, Jane juga membuat peserta lain pingsan karena dia memukul terlalu keras saat mengikuti tes bertarung. Robertson pun akhirnya dengan terpaksa memberitahu Jane bahwa dia harus didiskualifikasi. Tapi sebenarnya bukan hanya karena Jane terlalu over, melainkan karena ada sesuatu dan lain hal. Jane akhirnya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Meskipun saat itu dia mendapatkan gaji yang amat kecil, tapi dia tetap menyukurinya. Di siang hari dia bekerja sebagai pembantu rumah tangga, sedangkan di malam hari dia pakai waktunya untuk bersekolah. Di suatu malam saat Jane pulang dari sekolah, tidak sengaja dia bertemu dengan seorang pria yang membuat Jane jatuh cinta. Dimulai dari obrolan ringan dan berakhir pacaran saat itu juga. Suatu hari saat mereka duduk di taman, pria itu hendak pergi dan berjanji akan kembali beberapa saat kemudian. Tapi ternyata pria itu tidak kunjung kembali. Dan ternyata si Jane ini telah dihamili oleh pria tersebut. Singkat cerita, Jane pun melahirkan anak itu tanpa suami di sisinya. Saat sadar dari operasi, dokter mengatakan bahwa Jane mengalami pendarahan saat melahirkan. Hal itu mengakibatkan rahimnya harus diangkat, dan lebih mengejutkannya lagi, Jane mengalami keanehan dalam tubuhnya, yaitu memiliki 2 jenis kelamin, dan kedua jenis kelamin itu sehat walafiat. Tapi karena efek melahirkannya tadi, Jane akhirnya kehilangan organ kewanitaannya, sehingga yang tersisa hanya organ laki-lakinya saja. Hal itu membuat Jane kini mengalami transgender secara alami, dan dia pun menjadi seorang laki-laki tulen. Mendengar hal itu, Jane merasa sangat sedih dan terpukul.